Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri Winandra dengan NPM G1A017060. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari praktikum pemrograman basis data klien dan server. Application Programming Interface atau API merupakan antarmuka pemrograman aplikasi. Maksudnya adalah seperangkat antarmuka bisa berbentuk fungsi, metode, atau URL endpoint yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi baik dalam satu platform maupun lintas platform. Tujuan penggunaan API untuk mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Fitur web API 1. Mendukung fungsi CRUD yang bekerja melalui HTTP protokol dengan metode GET, POST, PUT, dan DELETE. 2. Memiliki respon ACEP header dan HTTP status code. 3. Respons dengan format JSON, XML, atau format apapun yang kamu inginkan, akan tetapi kebanyakan digunakan dalam format JSON. 4. Mendukung fitur MVC seperti routing, controller, action result, filter, model, IOC container, dan lain-lain. 5. Web API dapat berjalan di Apache atau web server lainnya yang didukung sesuai bahasa pemrograman yang digunakan. Apa itu web API? Web API seperti sebuah alamat web endpoint yang dibuat untuk menangani beberapa task sesuai request yang diterima. Juga terkadang memiliki parameter sebagai data yang dibutuhkan agar dapat menampilkan hasil yang diinginkan. Juga pada beberapa kasus untuk mengakses API dibutuhkan kode autentifikasi yang telah diizinkan untuk melihat data yang diinginkan. Semua rule ini ditentukan oleh programmer yang membuatnya. Contoh dari API lintas platform. 1. API Twitter. 2. Facebook. 3. API bot Telegram. 4. Line. Perbedaan web API dan web service. Semua web service menggunakan API, tapi tidak semua API digunakan sebagai web service. 2. Web service memfasilitasi untuk melakukan interaksi antara dua perangkat atau aplikasi melalui jaringan, sedangkan API bertindak sebagai penghubung antara dua aplikasi berbeda sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain baik dengan ataupun tanpa jaringan. 3. Web service hanya menggunakan 3 style, yaitu SOAP, REST, atau XML RPC untuk berkomunikasi, sedangkan API dapat menggunakan style apapun. 04. Web service selalu membutuhkan jaringan untuk pengoperasiannya, sedangkan API tidak selalu memerlukan jaringan untuk pengoperasiannya. Crawling. Crawling merupakan teknik pengumpulan data pada sebuah website dengan memasukkan Uniform Resource Locator atau URL. URL menjadi acuan untuk mencari semua hyperlink yang ada pada website. Penerapan crawling. Penerapan crawling menggunakan automation program dan application programming interface sebagai jalur komunikasi untuk mendapatkan data. Dengan application programming interface dapat mengumpulkan data lebih spesifik sesuai dengan link URL yang ada tanpa harus mengetahui elemen HTML pada suatu website. Penerapan crawling dapat menggunakan beberapa teknik, yaitu selective crawling, popularity, focus crawling, distributed crawling, parallel crawling, dan web dynamics. Scraping merupakan teknik mengumpulkan data pada sebuah website melalui proses ekstraksi informasi menggunakan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP.
Scraping dalam penerapannya, scraping dapat digunakan secara manual atau automation program. Namun untuk mendapatkan data, diharuskan untuk mengetahui elemen HTML pada sebuah website, lalu dimasukkan ke dalam program yang dibuat untuk mencari data sesuai nama ID atau nama kelas dari elemen HTML tersebut. Teknik penerapan scraping: copy paste, HTML parsing, DOM parsing, vertical aggregation, expand, Google Sheet, text para machine. REST API server dengan PHP CodeIgniter 3. PHP atau Hypertext Processor merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan dan pengembangan situs web. CodeIgniter merupakan salah satu framework PHP yang digunakan oleh web developer untuk membangun aplikasi berbasis website. Persiapan pembuatan REST API server: 1. Web servernya yaitu SAM. 2. Unduh CodeIgniter dan library REST API dengan link sebagai berikut. 3. Ekstrak CodeIgniter dan REST server dengan cara mengunduh dan memindahkan ke htdocs pada direktori SAM, lalu rename folder CodeIgniter dan library REST server menjadi REST-CI. Lanjutannya, pada address bar browser ketik link sebagai berikut. Jika muncul gambar seperti di bawah, maka instalasi berhasil. Selanjutnya, pembuatan database. 1. Buat database dengan nama kontak. 2. Kemudian buat tabel ID. 3. Tabel nama dengan tipe data varchar dengan panjang 50. 4. Tabel nomor dengan tipe data varchar dengan panjang 13. Yang kelima, isi tabel. Kemudian buka database yang bernama database.php pada rest-ci/application/config. Buka file baru di rest-ci/application/controller dengan nama kontak.php. Kemudian proses pengujian kode. Yang pertama, buka Postman. Yang kedua, pilih metode get. Yang ketiga, ketik URL sebagai berikut pada address bar, kemudian klik send. Hasil pengujian di Postman sebagai berikut. Kemudian, ini adalah hasilnya. Bisa dilihat di slide. Sumbernya adalah sebagai berikut. Apabila ada yang ingin belajar, dapat mencari di kedua link yang sudah saya tampilkan di slide. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dapat dikirim melalui email hasriwinanda06@gmail.com.